Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Kapanpun teman-teman nonton video ini. Di depan kita, saat ini ada satu unit Honda Freed tipe SD tahun 2013. Kalau kita flashback lagi, Honda Freed adalah salah satu kendaraan van city car yang diproduksi oleh Honda Prospect Motor Indonesia pada tahun 2009. Indonesia menjadi negara kedua yang memproduksi Honda Freed setelah Jepang. Produksi Honda Freed ini dihentikan pada tahun 2015 di Indonesia, teman-teman. Meskipun pada tahun 2016-nya Jepang masih memproduksi dan bahkan merilis Honda Freed versi terbaru. Kalau kita baca di beberapa website, khususnya website yang memfasilitasi pembiayaan mobil bekas dan motor bekas, Honda Freed adalah salah satu mobil yang paling dicari oleh pengguna kendaraan atau pemakai kendaraan yang bekas ya, teman-teman. Jadi salah satu mobil paling favorit juga nih yang dicari. Nah, kita coba review mobil Honda Freed 2013 yang sudah 10 tahun digunakan. Nah, ini nanti kita review kondisinya akan seperti apa. Untuk tampilan depannya sudah seperti ini ya. Jadi 2013 ini sudah facelift, teman-teman. Dibandingkan dari produksi tahun 2009. Ada chrome besar di bagian grillnya menghubungkan lampu depan kiri dan depan kanan. Kemudian untuk kaki-kaki dia disupport oleh ban dengan velg 16 inch. Untuk ground clearance lumayan tinggi untuk mobil ya, bisa dibilang MPV sedan ya, teman-teman ya. Kemudian di bagian kanan ada LED spion yang nempel di bagian pintu, dan juga di dalamnya itu ada kaca yang cukup besar juga nih. Memang kaca mati tapi desainnya cukup besar, khas Honda. Kita coba cek ke bagian interiornya ya, teman-teman. Ini adalah tampilan dari Freed 2013. Di sini ada lock untuk kaca. Nah, satu lagi yang unik nih Freed ini, dan juga booming waktu di launching pada tahun 2009 itu adalah kokpitnya, teman-teman. Dashboardnya ada 2 tingkat, mirip kokpit pesawat. Kemudian desainnya juga unik, membuat seolah-olah bagian depan ini sangat lapang, sangat lebar. Pada bagian kiri di sini ada tempat minuman dekat panel AC ya, dekat kisi-kisi AC. Kemudian ini ada audio video on demand juga yang sudah terpasang. Di sini bisa nyimpan beberapa barang, dan ini untuk AC on off, untuk blowernya. Kemudian di sebelahnya ada ventilator udara yang bisa kita buka atau kita tutup sesuai dengan kebutuhan, teman-teman. Ini untuk handle persnelingnya, kebetulan Matic dengan 5 percepatan, jadi belum CVT nih ya, teman-teman ya. RND 2 dan 1. Di sini untuk bagian tengah juga ada satu tempat lagi kita bisa naruh minuman. Kemudian pada bagian bawahnya ada slot untuk lighter yang bisa kita gunakan buat charger, dan taruhnya nanti handphonenya di sini nih, di bagian bawah. Nah, untuk Freed ini, teman-teman, biasanya kita pakai handbrake ya. Kalau yang ini ada foot brake-nya. Jadi handbrake-nya diganti ke rem kaki yang ada di sebelah kiri ini. Tinggal injak dan injak lagi untuk ngerilis rem kakinya. Ini tampilan dari di MID-nya ini, di sini ada tombol untuk setel. Kecerahan dari tampilan MID-nya ini dengan tekan tombol yang ada di sini ya, teman-teman ya. Ini mengurangi, kemudian ini untuk menambah tingkat kecerahan dari MID-nya. Kemudian pada bagian kanan di sini ada untuk penyetelan spion. Kemudian ini untuk pembuka pintu belakang sebelah kiri, pintu kabin ya, kita coba ya, teman-teman ya. Jadi mobil ini sudah auto sliding door. Kita tinggal tekan tombol aja yang ada di panel dashboard ini ataupun di remote-nya. Jadi untuk tipe SD ini hanya satu pintu belakang sebelah kiri yang bisa pakai motor ya, teman-teman. Sementara sebelah kanannya harus manual. Kalau tipe di atasnya, tipe PSD itu kiri kanan sudah menggunakan motor sliding door. Nah, ini kalau gini kita harus tarik nih karena nggak ada motor sliding door-nya untuk pintu sebelah kanan nih, teman-teman. Ini dia interior di kabin tengah untuk Honda Freed ini. Jadi sudah captain seat, teman-teman, sebelah kiri ada sebelah kanan, dan ada handrest-nya untuk sandaran tangan nih, untuk jok di tengah, kiri dan kanan. Depan juga ada sih, teman-teman. Depan ada sebelah, masing-masing sebelah.
Untuk jarak kabin cukup lega ya teman-teman ya, cukup lega, dan joknya juga depan belakang masih bisa di setel. Ini tampilan dashboardnya, ada 2 tingkat begitu, dan juga sudutnya membuat kesannya di depan semakin lapang. Ini ada bisa buat gantungin belanjaan, cemilan, atau barang-barang. Nah ini untuk tampilan di door trim pintu tengah mobil ini. Jadi kalau yang ini sudah pakai motor teman-teman, kita tinggal tarik aja. Oke, dia akan rilis untuk buka dan tutup pintunya teman-teman. Ini kalau mobil pemakaian 10 tahun harus yang dilumasi ya. Kemudian ini sudah dilengkapi dengan double blower AC pada bagian tengah kabin teman-teman. Jadi untuk sliding door-nya tadi kembali lagi, itu harus sering dilumasin teman-teman, biar nggak macet, biar nggak berat kerja motornya, yang ujung-ujungnya nanti membuat motornya semakin lemah. Oke, ini tampilan sampingnya. Ini tampilan belakang untuk Honda Freed ini teman-teman ya. Mobil ini sudah dilengkapi dengan 2 buah sensor parkir pada bagian kiri dan bagian kanan. Kita cek dari bagasi. Nah, ini adalah tampilan bagasinya Honda Freed. Bentar kita coba rapi-rapiin dulu biar enak dilihat. Jadi jok yang belakang itu terpisah antara kiri dan kanan. Teman-teman tinggal tarik ini, lipat, kemudian gantungkan di sini nih. Kalau memang nggak dipakai, itu bisa membuat bagasinya bisa lebih luas. Seandainya memang tidak dipakai ya teman-teman. Cuman impact-nya adalah kalau misalnya ini kita gantungin ke sini, jok yang di tengah itu tidak bisa terlalu menyandar ke bagian belakang. Ini untuk tempat nyimpan dongkrak. Jadi kalau joknya posisi tergantung, jok tengah itu tidak bisa terlalu rebah sandaran ke belakang teman-teman, karena kehalang dia sama gantungan jok. Nah jadi tipe SD ini hanya satu sebelah kiri ini yang menggunakan motor, kita tinggal tarik, nanti dia akan auto ngebuka teman-teman, dan juga tarik lagi nanti dia akan auto nutup untuk pintunya. Kalau tipe yang PSD, kiri kanan sepertinya sudah menggunakan motor, jadi bisa otomatis tuh dua-duanya, kiri dan kanan. Oke, kita coba cek. Nah ini tampilan dashboardnya dan door trimnya teman-teman, materialnya cukup kokoh. Dan di sini ada handrest buat penumpang di kiri dan kanan pada masing-masing jok. Jadi mobil ini cukup banyak diincar nih, bekasnya sekarang cukup banyak diincar teman-teman. Karena pertama memang nyaman, dan yang kedua juga elegan. Kemudian tampilan dalamnya juga cantik. Kita coba cek ke kap mesin. Nah kita buka dari sini tuasnya ya teman-teman ya. Jadi mobilnya sangat banyak peminat nih, justru walaupun udah tua, udah 10 tahun, peminatnya masih banyak. Karena memang itu, pertama nyaman, dan yang kedua tampilan di dalamnya juga enak. Ditambah dengan dashboardnya yang model cockpit begitu teman-teman. Untuk mesin selama 10 tahun pemakaian tidak banyak yang perlu diperbaiki. Yang pertama kemarin itu kita memperbaiki di alternator untuk dinamo pengisian. Kemudian kita rack end kaki-kaki depan kiri kanan juga kita melakukan perbaikan ya teman-teman. Sisanya sih perbaikan standar, komponen-komponen yang memang habis karena pemakaian. Nah kita cek ya, buka tutup pintu tengahnya itu menggunakan remote nih teman-teman. Jadi bisa kita kontrol via remote juga. Kalau anak-anak keluarga pengen naik, kita tinggal bukain pintunya dari jauh. Sebelum nanti kita coba test drive mobil ini ya teman-teman. Jadi kita nanti akan coba test drive, rasain mobil yang udah 10 tahun ini itu gimana sensasi bawanya gitu ya. Kita tutup lagi menggunakan remote. Oke teman-teman, ini kita lagi coba test drive Honda Freed tadi. Jadi salah satu kelebihannya yang pertama, kacanya ini sangat lebar, jadi terasa sangat luas untuk kabin bagian depan. Setelah 10 tahun kurang lebih pemakaian, kami tidak banyak melakukan penggantian spare part, kecuali komponen-komponen yang memang habis karena pemakaian ya, seperti kanvas rem, kemudian busi, fan belt, wiper, ban, dan lain-lain. Cuman untuk komponen-komponen yang memang tidak berkala dilakukan penggantian, itu biasanya setelah 10 tahun teman-teman, yang pertama itu adalah shock breaker. Jadi shock breaker itu akan melemah karena mungkin semakin sering digunakan dia akan semakin melemah pegasnya, kemudian seal-seal yang menahan olinya
sehingga kalau misalnya kita lewat jalan yang tidak rata, bergelombang, akan kurang nyaman setelah pemakaian 10 tahun. Jadi itu perlu diremajakan. Yang kedua adalah yang pernah kita lakukan penggantian adalah rack end dan T-rod pada bagian steering rack depan. Jadi pada bagian sistem kemudi itu kita melakukan penggantian rack end dan T-rod. Rack end dan T-rod ini memang bervariasi teman-teman. Untuk spare partnya mirip dengan beberapa mobil lain yang ada di Indonesia. Jadi mulai dari harga yang mahal, kualitas nomor 1, sampai ke lapis kedua ataupun lapis ketiga spare partnya itu yang kami pengalaman ini kami jumpai di part shop yang di lokal. Jadi tidak usah khawatir mobil ini perawatannya mahal, mobil ini spare partnya mahal. Itu sih kembali ke kita mau pakai yang mahal, yang kualitas bagus ada, yang harga terjangkau tapi kualitasnya juga sesuai dengan harga, itu juga ada, tinggal kita pilih mau yang mana. Selain itu kami pernah melakukan penggantian akinya udah pernah kita lakukan penggantian sebanyak 2 kali. Itu sih teman-teman. Kemudian dari bawahnya nyaman, dan kalau untuk konsumsi bahan bakar, karena memang di mobil ini adalah 1500 cc dan transmisi matic, tentu dibandingkan dengan sesama 1500 cc dengan transmisi manual, tentu ini sedikit lebih boros, tapi wajar dan sesuai menurut kami dengan value yang kita dapatkan sih bawa mobil ini. Oke teman-teman, itu dulu review kita untuk mobil Honda Freed tahun 2013 yang sudah 10 tahun dipakai, digunakan. Buat teman-teman mungkin bisa jadi referensi yang lagi nyari-nyari mobil bekas yang nyaman untuk pemakaian dalam kota khususnya. Ini nih, mobil ini bisa jadi salah satu yang kita rekomendasikan. Oke, nantikan video-video kami berikutnya. Jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya teman-teman, sebagai dukungan kepada kami supaya kami semakin semangat upload video mobil yang lain. Semoga sehat selalu, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.